Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3. Yuk sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Benny bersama keluarga pernah berwisata. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau sering kita sebut NTT. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo itu adalah hewan pemakan daging, seperti daging kambing ataupun daging unggas. Nah, di layar Bu Umi sudah tampilkan ada gambar komodo dan juga Pulau Komodo. Pernahkah kalian melihat komodo? Nah, silahkan kalian amati gambar berikut ya. Untuk selanjutnya, Bu Umi sudah tampilkan ada lagu yang berjudul Desaku. Nah, tentu kalian sudah tahu ya lagu Desaku, dan Bu Umi yakin semuanya sudah bisa menyanyikan lagu Desaku. Lagu Desaku ini liriknya bisa kita bacakan menjadi sebuah puisi. Nah, nanti silahkan kalian berlatih untuk membaca puisi seperti yang sudah Bu Umi contohkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Dalam lagu yang berjudul Desaku tersebut, yang nanti akan kalian bacakan menjadi sebuah puisi, di sana terdapat beberapa kosakata-kosakata baru. Tadi dalam layar Bu Umi sudah berikan garis-garis merah di bawah kosakata-kosakata tertentu. Kosakata tersebut adalah desa, kemudian ada pujaan, ada handai taulan, cerai, dan permai. Yuk kita cari tahu makna dari kosakata-kosakata tersebut ya. Yang pertama ada desa. Desa itu adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Yang kedua ada pujaan. Pujaan itu artinya adalah seseorang atau orang yang dipuja atau dikagumi. Yang ketiga ada kata handai taulan. Handai taulan itu artinya teman, kawan, sahabat, ataupun saudara. Yang keempat ada kata cerai. Cerai itu artinya pisah. Dan yang terakhir ada kata permai, yang artinya elok atau indah. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mengubah satuan panjang dari sentimeter ke meter maupun dari meter ke sentimeter? Ibu harap semuanya masih ingat ya. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan mengulang kembali bagaimana cara mengubah satuan panjang sentimeter ke meter. Yuk kita cermati bersama ya. Untuk contoh yang pertama, itu ada 46 cm sama dengan berapa meter. Berarti kita akan mengubah dari satuan sentimeter menjadi satuan meter. Nah, kita ingat-ingat dulu, ini ada tabel satuan panjang. Karena dari sentimeter ke meter, maka kita beri tanda batas dulu supaya tidak bingung ya. Kemudian kita cermati dari sentimeter ke meter itu arahnya ke kiri. Kemudian kita tuliskan dari angka yang paling belakang.
di bawah satuan sentimeter ini ya. Berarti dimulai dari angka 6, kemudian kolom depannya itu angka 4, karena masih ada satu kolom lagi, sedangkan sudah tidak ada lagi angka selain angka 4 dan angka 6, maka di bawah satuan meter ini kita beri angka 0. Lalu, karena yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan meter. Artinya 0,46 meter. Sehingga 46 cm sama dengan 0,46 meter. Untuk contoh yang kedua, itu ada 325 cm sama dengan berapa meter? Sama dengan soal yang sebelumnya, kita akan mengubah satuan centimeter menjadi meter. Yuk kita cermati tabel satuan panjang berikut ini. Dari satuan centimeter mau dijadikan satuan meter, berarti kita beri tanda batas dulu ya, supaya nanti kita tidak kebingungan. Kemudian kita cermati dari satuan sentimeter ke meter itu arahnya ke kiri. Lalu karena ini adalah dari satuan sentimeter, maka kita tuliskan dari kolom yang sentimeter dulu. Dari angka yang paling belakang ya, kita tuliskan 5, kemudian kolom depannya 2, dan kolom yang selanjutnya 3. Karena yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan meter. Artinya 3,25. Sehingga 325 cm itu sama dengan 3,25 meter. Untuk contoh yang ketiga, itu ada 1467 cm sama dengan berapa meter. Jadi nanti kita akan mengubah dari satuan cm menjadi satuan meter. Nah, dari cm ke meter itu arahnya ke kiri. Jadi, dari angka yang paling belakang kita tuliskan di bawah satuan cm. Berarti angka 7 seperti ini. Kemudian kolom depannya itu angka 6. Nah, karena tinggal satu kolom lagi yang belum terisi, sedangkan masih ada dua angka yang belum ditulis, maka dua angka ini, angka 1 dan angka 4 ini, kita tulis semuanya di bawah kolom meter, seperti ini ya. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan meter. Sehingga menjadi 14,67. Artinya, 1467 cm itu sama dengan 14,67 meter. Jika tadi kita sudah mengulang kembali materi bagaimana cara mengubah satuan panjang sentimeter ke meter, untuk selanjutnya kita akan pelajari kembali bagaimana cara mengubah satuan panjang meter ke sentimeter. Yuk kita cermati lagi bersama ya. Untuk contoh yang pertama itu ada 6 meter sama dengan berapa sentimeter. Jadi nanti kita akan mengubah dari satuan meter menjadi satuan sentimeter. Dari satuan meter ke sentimeter itu arahnya ke kanan. Jadi nanti 6 ini kita taruh di kolom yang meter karena ini adalah 6 meter. Seperti ini ya. Nah, karena masih ada dua kolom lagi yang belum terisi, maka kita beri angka 0 karena sudah tidak ada angka lagi selain angka 6. Angka 0, seperti ini ya. Jadi 600 sehingga 6 meter sama dengan 600 cm.
Nah, untuk contoh yang kedua itu ada 15 meter sama dengan berapa sentimeter. Sama ya, dari meter ke sentimeter itu arahnya ke kanan. Nah, karena di sini angkanya itu 15, maka 15 ini langsung kita taruh di bawah satuan meter. Karena arahnya ke kanan tadi ya. Kemudian, karena masih ada dua kolom yang belum terisi, kita isi dengan angka 0, karena sudah tidak ada angka lagi selain angka 15 ya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga 15 meter sama dengan 1500 cm. Untuk contoh yang ketiga, itu ada 254 meter sama dengan berapa sentimeter. Dari meter ke sentimeter itu arahnya ke kanan. Jadi nanti 254 ini semuanya langsung kita tuliskan di bawah satuan meter. Seperti ini ya. Nah, kemudian karena sudah tidak ada angka lagi selain angka 254, maka kolom di sebelahnya itu semuanya kita tulis angka 0. Seperti ini ya. Nah, sehingga menjadi 25.400. Sehingga 254 meter itu sama dengan 25.400 cm. Untuk contoh yang keempat, itu ada 2,4 meter sama dengan berapa sentimeter. Sebenarnya caranya sama, hanya ada sedikit perbedaan ya. Yuk kita cermati bersama-sama. Dari meter ke sentimeter itu arahnya sama ya, arahnya ke kanan. Nah, karena ini sedikit berbeda, ada tanda koma nih di sini di dalam soal. Maka sebenarnya ini terdiri dari dua kesatuan, yaitu angka 2 dan angka 4. Sehingga nanti angka 2 dan angka 4 ini tidak kita tulis dalam satu kolom yang sama, tetapi kita tuliskan pada kolom yang berbeda. Nah, kita mulai dari satuan meter ya, karena soalnya 2,4 meter. Nah, dalam kolom meter itu kita tulis angka 2, sedangkan angka 4-nya kita tulis di kolom setelahnya, karena terpisah tanda koma ya. Kalau soal yang sebelumnya itu tidak ada tanda koma, maka ditulis jadi 1. Kemudian, karena ini sudah tidak ada angka lagi selain angka 2 dan angka 4, maka di kolom yang terakhir kita beri angka 0, sehingga menjadi 240. Artinya 2,4 meter sama dengan 240 cm. Contoh yang kelima itu ada 12,5 meter sama dengan berapa sentimeter. Dari satuan meter mau diubah menjadi sentimeter, berarti arahnya ke kanan. Seperti ini ya. Kemudian karena dalam soal itu terpisah tanda koma, maka sebenarnya ini ada dua kesatuan yang berbeda, yaitu angka yang di depan tanda koma dan angka yang di belakang tanda koma, yaitu angka 12 dan angka 5. Sehingga nanti 12 dan 5 itu kita tuliskan pada kolom yang berbeda. Kita mulai dari kolom meter ya, karena soalnya 12,5 meter. Angka 12 kita tulis di bawah kolom meter, sedangkan angka 5 kita tulis pada kolom belakangnya. Seperti ini ya. Nah, karena masih ada satu kolom lagi yang belum terisi, sedangkan sudah tidak ada angka lagi selain angka 12 dan angka 5, maka kita tulis angka 0, sehingga menjadi 1250. Artinya 12,5 meter itu sama dengan 1250 cm. Pernahkah kalian membuat suatu karya hiasan dengan menggunakan bahan buatan? Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat karya hiasan dengan menggunakan bahan buatan. Apakah kalian sudah tahu apa itu bahan buatan?
Bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia atau buatan manusia, seperti kain flanel, kain perca, dan manik-manik. Hari ini kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat karya hiasan menggunakan kain flanel. Yuk kita cermati bersama-sama ya. Untuk alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kain flanel, kemudian kertas karton, pensil, gunting, dan lem. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kalian harus membuat dulu sebuah pola. Jadi kalian buat bentuknya itu seperti apa ya? Mau berbentuk seperti apa? Ataukah mungkin membuat bentuk seperti hewan atau bunga dan yang lainnya. Langkah yang kedua, menggunting pola di atas kertas karton dan menempelkannya pada kain flanel. Lalu menggunting kain flanel tersebut sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Langkah yang ketiga, menempelkan kain flanel sesuai dengan pola. Dan yang terakhir, hiaslah sesuai dengan kreativitas kalian, seperti gambar yang bisa kalian amati ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Silahkan kalian cermati materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal di bawah ini ya. Latihan soal ini ada di buku paket tema 5 halaman 191 dan 192. Ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Tidak perlu ditulis soalnya ya, langsung saja bagaimana cara mengerjakannya, tulis dengan langkah-langkahnya ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Kerjakan tugas dengan cermat, biasakan membaca buku di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, belajar bersama lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.